Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah, dan pada segmen ini saya akan berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di studio untuk bertanya. Saya persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Saya Haja Titin dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Bekasi Jaya Indah, Kota Bekasi. Ingin bertanya, seperti kaum Ad yang tidak mau meninggalkan ajaran leluhurnya, sekarang juga kita masih banyak melihat banyak sekali orang yang mempertahankan tradisi dan ajaran leluhurnya itu karena berdasarkan adalah tradisi yang menurut mereka itu benar. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal dulu, tradisi atau budaya itu ada dua macam. Ada yang baik dan benar, ada yang buruk dan salah. Islam sangat menghormati budaya atau tradisi yang baik dan benar. Banyak ajaran Islam kelanjutan dari tradisi yang lalu. Tradisi yang lalu yang baik tapi mungkin ada penyimpangannya, dia luruskan, tapi berlanjut. Ada yang buruk, itu yang dia larang. Nah, bahkan budaya itu bisa menjadi salah satu sumber hukum. Saya ambil satu contoh. Kita di sini cara kita hormat pada orang tua beda dengan cara orang Barat hormat sama orang tua. Ya. Kita pagi-pagi mungkin cium tangan, sungkem dan sebagainya. Itu bagus. Mereka punya budayanya juga yang boleh jadi nggak kenal sungkem. Ya. Tetapi dia hormat. Silahkan itu. Pakaian kita beda dengan pakaian mereka atau orang-orang Arab. Beda kan? Ya. Nah, tetapi selama sejalan dengan tuntunan agama bahwa itu menutup aurat dan lain-lain sebagainya, silahkan beda. Nah, jadi kita lihat nih sekarang tradisi yang ada. Kita di sini tradisi perkawinan beda dengan tradisi di ini kan. Selama sesuai, silahkan pertahankan. Tapi kalau tidak sesuai, kita tolak. Jadi kita punya prinsip-prinsip. Itu sebabnya ada yang dinamai prinsip-prinsip umum yang bersifat universal, ada budaya yang bersifat lokal, ada tradisi yang bersifat lokal. Kita hormati selama sejalan dengan prinsip-prinsip ini. Saya kira jelas Bu ya. Jadi kita pertahankan dong budaya kita. Ya. Selama baik. Baik, terima kasih. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Nama saya Hasim dari pengajian Mushola Baitur Rahman, Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Saya ingin bertanya, apakah setelah kita beristighfar dan bertaubat, doa-doa kita akan terkabul atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, Allah menjanjikan bahwa siapa yang berdoa dengan tulus, siapa yang beristighfar dengan benar, dia akan ampuni. Itu janji Allah. Hanya persoalannya, Allah juga berkata begini, kita dengar di ayat Al-Quran, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kuperkenankan permohonan orang yang berdoa kalau memang dia benar-benar berdoa. Jadi ada yang berdoa tapi tidak dinilai berdoa. Nah, karena itu jangan pastikan sesuatu. Jangan lantas berkata, oh saya sudah minta ampun, sudah pasti di ampun itu. Nah, kalau punya kesalahan, mohon ampun. Jangan berhenti, oh ini sudah selesai. Mohon ampun terus. Itu sebabnya Allah, Nabi berkata, saya mohon ampun setiap hari 100 kali. Nah, kalau kita lihat keuntungannya kalau berulang. Kalau Anda memohon ampun sekarang dan diterima sudah oleh Allah, maka dosa Anda hilang. Besok Anda minta ampun lagi dosa itu. Apa yang terjadi sekarang?
Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah mencatat istighfar Anda yang kedua itu sebagai kebajikan. Lusa istighfar lagi. Ini sudah dapat kemarin, dikasih lagi. Jadi jangan pernah tidak istighfar. Di sisi lain, jangan pernah beranggapan bahwa ini sudah pasti diterima Allah. Soalnya belum tentu. Jangan sampai ada syaratnya yang tidak terpenuhi. Saya kira begitu, Pak ya. Ya, baik, cukup jelas ya Pak ya. Pertanyaan berikutnya dari saya, Pak Qurais. Tadi Pak Qurais bilang bahwa manusia akan memiliki inisiatif, berbeda dengan malaikat. Jadi kita memiliki keinginan, lalu mencoba ini, mencoba itu. Kadang-kadang Pak Qurais, dalam inisiatif manusia tidak semuanya benar. Ada salahnya. Pertanyaan saya, apakah berarti Allah mengizinkan manusia berbuat salah? Iya, bagus ini pertanyaan. Selama niat Anda tulus, Anda salah, diampuni. Syaratnya tulus ya. Sekian banyak penemuan-penemuan yang bermanfaat yang dilakukan oleh manusia berdasar inisiatifnya, yang penemuan bermanfaat itu melalui sekian banyak kesalahan. Betul kan? Ya. Salah satu cara mendapatkan pengetahuan itu apa yang orang namakan trial and error. Ya. Upaya. Jadi coba aja, coba asal niat Anda tulus. Karena memang tidak ada manusia yang tidak salah. Tidak ada manusia yang tidak. Itu tempatnya kesalahan manusia. Jadi Tuhan, oke deh, lakukan inisiatif, lakukan ini, coba ini, coba itu, dan sebagainya. Oh salah, ya Allah ampuni saya, ya Allah saya salah. Coba lagi. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Qurais jawabannya. Baik, kita break lagi sebentar, tapi setelah ini juga masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya, dan mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan Anda yang menyaksikan program ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Tafsir Al-Misbah. Tuhan adil. Dia beri Anda kekayaan yang banyak, anak yang banyak, tetapi boleh jadi anaknya nakal. Dipersembahkan oleh Bank BRI. Bangun. Nah, biar puasanya lancar, kita mulai hari dengan Enervonse. Kombinasi vitamin C dan B kompleksnya bantu jaga kondisi tubuh. Gimana puasanya? Alhamdulillah, Pol. Enervonse, biar gak gampang sakit. Metro hari ini, kini mulai jam 3 sore, setiap hari selama Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dipersembahkan oleh
Bank BRI. Tentunya masih di Tafsir Al-Misbah, di mana ini adalah rangkaian program Ramadan di Metro TV, Rahmat Semesta Alam. Saya berikan kesempatan lagi untuk Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imda dari UIN Jakarta. Yang saya ingin tanyakan, apakah manusia secara keseluruhannya memiliki potensi yang sama? Sebab kenyataannya di dunia ini manusia mempunyai ada yang unggul dan ada yang lemah. Terima kasih. Ya. Kalau manusia semua sama, yang jelek nggak ada yang mau kawin. Ya, semua. Karena itu Allah membuat manusia beda-beda. Sehingga semua, kalau manusia semua sama, dia punya potensi, dia punya keinginan, jangan sampai semua jadi petani. Siapa yang jadi dokter? Jadi inna sa'yakum lasyatta. Usaha kamu itu bermacam-macam. Masing-masing diberi potensi supaya hidup ini bisa orang bekerja sama. Itu sebabnya orang harus bekerja sama. Perlu ada yang miskin, tapi jangan pernah menduga bahwa yang miskin tidak diberi kelebihan oleh Allah dalam satu bidang dibanding dengan yang kaya. Tuhan adil. Dia beri Anda kekayaan yang banyak, anak yang banyak, tetapi boleh jadi anaknya nakal. Dia beri Anda kekayaan, tapi Anda sakit. Ya, ada keseimbangan, Tuhan. Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang bagi-bagi sarana kehidupan. Dia juga bagi-bagi bakat kita. Ada yang suka beribadah, ada yang pekerja, ada ilmuwan, ada seniman, ya kan? Berbeda-beda. Nah, bakat ini yang dianugerahkan oleh Allah, kita kembangkan, kita bina. Guru membina supaya lebih berkembang, ya kan? Jadi masing-masing ada bakat, kita kembangkan bakat itu supaya kita saling bekerja sama. Saya kira itu ya. Yang penting kita menjadi orang yang bermanfaat. Ya, karena Tuhan itu adil, tapi keadilannya bukan cuma kaya dan miskin. Betul, ya, Pak Quraish. Tadi Pak Quraish juga mengatakan kalau apabila kita melihat sesuatu yang salah, lalu kita setuju, kita ikut salah. Tindakan yang baik apa, Pak Quraish? Cukup dengan tidak setuju atau bergerak untuk menghentikan itu? Kita lihat situasi. Saya mau beri contoh sederhana dulu. Oke? Ada anak orang melakukan kesalahan di pekarangan rumah orang tuanya. Ada orang lain terus datang tampar dia. Marah enggak orang tuanya? Marah. Anda tidak berwewenang, ini di rumah saya. Oh. Saya yang lebih berwewenang. Kalau Anda tegur dia, oke. Kalau Anda sampaikan pada saya bahwa ini tidak bisa. Ada sekarang seorang pencuri di jalan. Pencuri, salah. Anda terus mau hukum dia di jalan? Ada yang berwewenang untuk itu. Serahkan pada polisi. Jadi bukan setiap kemungkaran, setiap yang buruk Anda lantas mengambil tindakan. Lihat apa Anda punya wewenang untuk itu atau tidak. Kalau tidak punya wewenang, lebih kacau. Nah, kemudian sesuatu yang buruk itu lakukanlah dulu yang terendah sebelum mencapai yang tertinggi. Jangan lantas berkata tampar dia. Jangan lantas berkata tusuk dia. Ada kesalahan. Kalau bisa Anda pelototi dulu. Boleh jadi sudah berhenti kan? Tidak bisa, tegur dia baik-baik. Meningkat. Tegur baik-baik tidak bisa, ancam dia. Ancam tidak bisa, lihat Anda punya wewenang atau tidak. Kalau tidak punya wewenang, katakan saya lapor polisi. Begitu caranya. Bukan lantas main
keras, saya kira itu ya. Terima kasih Pak Quraish. Kita bisa masuk pada kesimpulan. Kita baca kesimpulan. Kita baca kesimpulan kita di sini. Pertama, dalam diri manusia terdapat unsur-unsur bumi atau tanah. Ia ditugasi membangun bumi dalam kedudukannya sebagai khalifah, sekaligus itu menjadi alasan mengapa manusia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dapat tugas. Dia harus sesuaikan pembangunan bumi ini sesuai dalam 2 tanda petik konsep yang dikehendaki Allah. Bagaimana Allah kehendaki? Damai di sini. Kan di surga damai. Di sini pangan cukup, papan cukup, semuanya cukup. Bikinlah bumi itu seperti itu. Dalam membangun bumi tidak jarang terjadi kesalahan dan pelanggaran. Namun hal tersebut kiranya dapat diampuni Allah jika yang bersangkutan memohon ampunannya dan melakukan kesalahan itu secara tidak sengaja. Inisiatifnya ada, dia tidak sengaja mau melakukan kesalahan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala dekat kepada manusia sehingga dalam berdoa dia tidak perlu berteriak atau bersuara keras. Kan dekat. Dia tahu. Bahkan boleh jadi tidak bersuara pun tidak apa-apa. Tidak minta pun secara tegas berkata ya Allah kamu tahu maksud saya apa yang baik buat saya, kasih saya ya Allah. Selesai. Allahumma innaka ta'lamu ma fi nafsi fa'tini su'li. Jangan bersuara keras yang dapat mengganggu pihak lain. Kalau Anda sendiri di tengah hutan, mau keras silahkan. Tapi kalau mengganggu orang lain, ya, karena boleh jadi yang Anda ganggu itu bayi yang sedang sakit. Iya. Boleh jadi yang Anda ganggu itu si A yang sedang tafakkur. Jadi jangan keras. Itu tuntunan agama seperti itu. Siapa yang merestui satu kegiatan, maka ia dinilai terlibat di dalamnya kalau merestui. Yang tampil menyembelih unta itu hanya seorang, tapi ayat 65 menyatakan bahwa mereka menyembelihnya sehingga mereka semua mendapat sanksi. Saya kira itu kesimpulan dari. Baik, terima kasih Pak Quraish untuk kesimpulannya, dan mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat untuk Anda. Sudah kita dengar sama-sama surat Hud yang dimulai dari ayat ke-61 tadi, dan mudah-mudahan bisa menjadi bimbingan kita, menjadi tauladan kita, memberikan kebaikan untuk kita semua. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Dunar di Tafsir Al-Misbah, insya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.